Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan tentang langkah awal dalam membangun rumah. Sebelumnya kita ada membahas tentang pantangan-pantangan dalam membangun rumah. Ya, apa yang harus dihindari ketika membangun rumah. Kali ini kita akan membicarakan tentang yang pertama kali yang perlu kita ingat sebelum kita membangun rumah. Ya, yang pertama itu pasti tujuannya, niat. Yaitu niatnya sebagai fasilitas kita dalam ibadah kepada Allah. Maka membangun rumahnya bernilai ibadah. Begitu juga dengan praktek makan. Niat kita apa? Supaya kita bisa bangun, menegakkan punggung dalam mengerjakan sholat misalkan. Bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan sebab makan tuh kita punya tenaga ya. Kemudian beli pakaian supaya kita ya enak ibadah sama Allah kalau bajunya bagus, bersih, baru gitu. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lain pun kalau bisa harus ditujukan awal-awalnya adalah untuk lillahi rabbil alamin. Ya, yang pasti kita membangun rumah inginnya punya kediaman yang nyaman, ya, tempat istirahat yang nyaman gitu. Nah, tetapi apabila hal yang saya sebutkan ini tidak diperhatikan, saya khawatirnya nanti berakibat tidak baik nantinya. Apa itu? Ya, yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membangun rumah, selain niatnya tadi sudah bagus, yaitu kita harus memperhatikan lokasi atau tempat kita diam. Maksudnya gini, biasanya kan sebelum rumah kita itu dibangun, pasti tempat sebelumnya itu bisa jadi hutan ya, atau padang gitu. Yang mana bisa jadi di tempat tersebut tinggallah makhluk-makhluk Allah yang lain, yaitu jin. Nah, kita perlu punya etika, kita perlu sopan santun, kita perlu permisi sebelum kita meratakan tempat tersebut. Kan biasanya kan kalau itu memang hutan, ditebas-tebas dulu. Nah, hati-hati, jangan langsung tebas aja. Kita izin ya, maksudnya ya yang pasti kita izin dengan ketua RT, mungkin kepala desa yang di tempat itu berada. Tidak sembarangan kan. Begitu juga kepada makhluk Allah yang berupa jin tersebut. Jangan sembarang gusur aja, nanti dia marah. Sama halnya manusia ketika tiba-tiba digusur rumahnya tanpa ada izin, tanpa ada ya pendahuluan, bisa saja marah ya. Nah, maka apabila jin tersebut atau ya makhluk-makhluk gaib itu merasa tidak nyaman dengan kita, maka orang yang membangun itu atau orang yang memulai suatu permasalahan tersebut bisa mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman. Contohnya seperti sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis, atau bahkan sekeluarga mungkin sakit ya, sudah berobat ke sana kemari tetapi tetap aja sakit. Nah, itu bisa jadi penyebabnya salah satunya itu ketika dia membangun rumah ternyata tanahnya itu merupakan tempat kediamannya jin ya, yang digusur secara tanpa sepengetahuan dia dan sekehendak dia membangun rumah di atasnya. Marah ya. Apalagi misalkan kuburan-kuburan orang-orang dulu itu tanpa ada batur, biasanya adalah penciriannya hanya ditajak dengan kayu biasa gitu, dan kita tidak tahu bahwasanya di dalam itu ternyata ada kuburan. Nah, ini hati-hati juga, nanti bisa kehantuan di rumah gitu. Nah, bisa ada gangguan-gangguan mistis gitu di rumah, bisa jadi itu penyebabnya. Jadi bagaimana caranya teman-teman? Ya, kita mengucap assalamualaikum sebagaimana kita muslim. Ketika kita masuk ke suatu tempat, kita mengucap salam permisi.
Nah kemudian batin kita bicara bahwasanya kami punya niat ingin membangun rumah di sini. Kalaupun ada makhluk Allah yang berada di sini, kami mohon maaf untuk bisa pindah atau mencari tempat yang lebih nyaman di tempat lain gitu. Bicarakan dengan baik ya, jangan langsung. Atau kalau kita merasa kurang bisa yang melakukan yang demikian karena ya kita kekurangan kemampuan untuk bisa mengetahui apakah tempat itu memang ditempati makhluk tersebut atau tidak, kita bisa mencari orang-orang yang memang punya kemampuan yang dibukakan oleh Allah kasyaf atau kehawasan untuk melihat makhluk tersebut. Minta tolong kita ya, agar kita tidak salah dalam melakukan tadi pembangunan rumah, sehingga nanti kita minta kepada orang tersebut untuk dapat menyampaikan keinginannya ingin membuat rumah di sini. Nah sehingga sebelum dilakukan pembersihan tempat tadi, makhluk tersebut sudah mencari tempat yang lain. Karena banyak sih kejadian nih ya, yang sudah terlanjur terbangun rumahnya dan dia sudah sakit-sakitan gitu, ternyata yang makhluk jin tersebut tidak mau memaafkan juga karena dia merasa tertindas gitu. Ya sebenarnya sih kita tidak tahu juga ya dengan yang demikian karena kita orang awam, tetapi ya begitu, tetap makhluk itu kan mempunyai perasaan gitu. Nah jadi teman-teman ya, kalau kita sudah punya izin lebih dahulu, maafnya itu lebih enak, meminta maafnya itu lebih enak. Dan kalaupun misalkan ternyata rumah yang kita bangun di bawahnya itu ada kuburan, itu kan otomatis harus kita pindahkan dulu tulang belulang orang itu ya. Katanya ya, kalau kita sudah minta izin, kita sudah bicara dengan baik, kita pindahkan itu kuburan atau tulang belulang orang yang meninggal di bawahnya, katanya karena orang itu sudah juga dengan ridho izin ya, katanya tulangnya itu nanti bakal nyatu lagi meskipun jaraknya di situ. Kalau tertinggal, kalau bisa ya sempurna ya, di kain kafan itu dibawa, diangkut semua, dipindah kuburnya gitu. Tetapi kalau ada yang tertinggal juga, katanya ya tulangnya itu jalan menyatu kembali ke satu tempat di mana tulangnya yang lain. Begitu juga ketika kita sudah punya izin dan ternyata tempat yang ingin kita diami tersebut ada jinnya, dia akan mudah memaafkan. Maksudnya dia akan ringan hati juga untuk meninggalkan karena kita sudah berpermisi terlebih dahulu. Nah, jadi itu perlu teman-teman ya. Ketika kita ingin membangun rumah, kita cek apakah tempat tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk gaib atau jin ya, agar nanti tidak membawa dampak yang tidak baik kepada diri kita dan keluarga kita yang mendiami rumah tersebut. Ini dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.